alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Oke, yang terhormat ada Abi Hanif Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kamlar dan Hidayah, serta kedua orang tua saya yang ada di rumah. Semoga selalu dalam lindungan Allah, keluarga saya, saudara-saudara saya, keluarga jauh, keluarga dekat, dan seluruhnya. Beserta para jajaran pengurus dan tak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyaksikan tentang sedekah, hibah, dan hadiah dari pelajaran fikih. Jadi yang pertama ini mengenai tentang sedekah. Jadi pada sedekah itu ketika dia itu memberi kebutuhan orang yang membutuhkan. Jadi kalau misalnya orang miskin, jadi dia tuh cukup gitu ya, maksudnya dia tuh apa punya gitu ya, maksudnya ya misalnya kaya misalnya tuh. Kemudian dia tuh memberikan orang miskin itu apa yang orang miskin tuh butuhkan seperti itu. Jadi kalau misalnya orang itu misalnya tuh kayak makanan pokok atau uang atau apa itu, serah pokoknya tuh dia kalau ngasih sedekah tuh dia juga nggak mengharapkan imbalan, dia ikhlas murni karena Allah seperti itu. Dan hukumnya tuh sunnah muakkad di sini, dan di sini telah dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-12. Jadi kalau di surat Al-Mujadalah ini dia tuh mengenai dia tuh sedekah kalau dia tuh ingin mendapatkan pembicaraan kepada Nabi Muhammad. Jadi dia terus bersedekah untuk berikan kepada orang miskin. Tapi kalau dia misalnya tidak mempunyai sesuatu yang akan disedekahkan, kemudian Allah telah mengampuninya, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun Maha Penyayang. Dan inti sari dari arti dari Al-Mujadalah ayat 12 tersebut silakan dibuka. Lalu selanjutnya, jadi ketika kita sedekah tuh harus ikhlas karena Allah, dan kita juga nggak mengharapkan imbalan. Jadi yang mau benar-benar karena Allah seperti itu. Dan selanjutnya yang kedua mengenai tentang hibah. Jadi hibah ini dia itu berikan sesuatu secara cuma-cuma. Jadi ya udah dia tuh berikan ya nggak mikir dua kali gitu. Kayak misalnya nih contohnya barang yang dihibah tuh kayak misalnya buku yang apa ya, yang dia tuh yaudah nggak mikir gitu, yaudah kasih aja. Dan di sini kalau jadi wahib itu dia itu pemberi, jadi yang dikasih orang yang ngasih itu namanya wahib dari hibah ini. Di sini telah dijelaskan, ada hadisnya tuh dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan selanjutnya yang ketiga ada mengenai tentang hadiah. Jadi hadiah ini dia itu sama ya. Hukumnya yang pertama tuh dia mubah. Jadi mubah ini ketika dia melakukan maka dia berpahala, maka jika dia tidak melakukan maka tidak apa-apa, tidak berdosa. Dan dia juga harus ikhlas ketika memberikannya tuh. Misalnya kalau dia paling sering kan kalau misalnya teman kita ulang tahun habis itu kita ngasih apa gitu sebagai hadiah seperti itu. Jadi kita juga harus ikhlas, nggak boleh minta imbalan. Terus selanjutnya, dan di sini sebagai seorang pemberi atau sebagai seorang yang beri hadiah pada orang lain, maka kita juga harus yang namanya menggunakan ijab qabul. Jadi ijab qabul itu jadi kalau misalnya saya tuh mau ngasih hadiah, tapi hadiahnya itu punya teman saya. Jadi misalnya saya dikasih teman saya buku, habis itu karena teman saya ulang tahun, habis itu buku itu tak kasih aja, padahal itu dari teman-teman, jadi nyembir gitu ya, terus turun temurun. Jadi kalau misal kita mau ngadu ya udah kita harus memberikan ijab qabul dari kita sendiri seperti itu. Dan manfaatnya tuh juga tuh rasa kasih sayang terhadap misalnya teman, kalau misal keluarga ya tumbuh gitu makin sayang. Terus kita juga lebih dekat dan kita niatkan murni karena Allah. Jadi kalau misalnya murni karena kita pengen lihat dia tuh bahagia, bukan bagi kita semuanya. Pengen deket. Misalnya kalau misalnya minta maaf juga kalau misalnya punya salah seperti itu. Jadi kita juga lebih terpandang baik dan manfaat juga, dan Allah juga lebih gitu. Jadi sekian mungkin tentang presentasi tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Saya semoga manfaat bagi saya dan kalian semua. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.